hanya berserah, berharap, bersandar kepada Engkau. Hidup kami hanya rindu sekali Tuhan melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ajari kami untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup Tuhan memberikan kekuatan buat kami, dan kami merendahkan diri kami untuk kami siap ke proses Tuhan. Apapun tantangan, hambatan, apapun pergumulan yang kami alami, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam Tuhan. Tapi Engkau Allah yang turun tangan dan campur tangan buat kehidupan setiap kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi pada saat ini Tuhan, kami ingin rindu memuji membesarkan nama Engkau. Tutup bungkus hati kami, tutup bungkus pikiran kami Tuhan, tutup bungkus setiap pujian Tuhan, biarlah semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Memberkati setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, semua sehat di dalam Tuhan. Saya rindu setiap kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui keberadaan Allah kita sebagai Allah yang besar, Allah yang bertahta dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama kita angkat pujian. Satu hal yang telah kuminta di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya.
duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Siapkan hati kita semua Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu berkata-kata dalam setiap kami Tuhan. Kau buka hati pikiran kami Yesus. Kau berikan kami tanah yang subur, tanah yang rindu Kau tabur Tuhan, tanah yang rindu selalu Kau berkati dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Tanggalkan segala masalah dalam diri kami Tuhan. Biar kami boleh fokus kami mendengarkan firman. Kami boleh fokus mencari kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lelah, ku batu dan bagianku. Tetaplah selalu
tidak pernah berubah. Engkau Allah yang kami ingini ya Tuhan. Di bumi ini tidak ada yang seperti Engkau, Allah yang berkuasa di bumi dan di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi semua kami yang hadir di tempat ini. Engkau urapi juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami semua, berfirmanlah bagi kami. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Roh Kudus berbicaralah kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita selalu kesehatan, kekuatan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka hati kita. Kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang dalam pengendalian Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Puji Tuhan, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pengendalian Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk bagaimana Allah mengendalikan hidup kita, bagaimana kontrol Allah ada di dalam hidup kita, kita perhatikan dulu tentang cerita firman Tuhan ini. Di situ saudara-saudara diceritakan bagaimana ada 3 orang yang cinta Tuhan. Ada keluarga yang cinta Tuhan berada di Betania. Keluarga ini sangat mengasihi Tuhan. Makanya saudara-saudara, firman Allah katakan bahwa di ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyaknya mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Saudara-saudara, Yesus mengasihi keluarga ini. Yesus mengasihi keluarga ini dan keluarga ini dikasihi oleh Yesus. Makanya ada berita datang kepada Yesus bahwa Lazarus mengalami sakit. Tetapi saudara perhatikan, ketika Yesus mendengar kabar itu, apa yang Yesus lakukan di ayat yang ke-6? Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dan saudara-saudara,
Seharusnya Yesus itu langsung pergi ke Betania. Seharusnya, saudara-saudara. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa ia sengaja tinggal. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melihat di sini bagaimana Allah mengontrol kita, bahwa kita ada dalam pengendalian Tuhan. Tuhan punya kehendak. Bukan berarti Tuhan tidak tinggalkan kita, Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan tahu. Dan kita akan melihat di sini bagaimana kontrol Tuhan, bagaimana Allah mengendalikan kita. Sekalipun saudara-saudara, kadang-kala kita manusia merasa kita ditinggalkan, merasa kita dibiarkan. Sama seperti dalam firman Tuhan ini. Masakan berita yang sudah didengar oleh Yesus, tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat. Dan saudara perhatikan di ayat yang keempat, apa yang Yesus katakan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik semuanya. Kalau saudara baca selanjutnya, ternyata Lazarus ini akhirnya dia mati. Tetapi apa yang dinyatakan pada waktu itu? Lazarus yang mati dibangkitkan. Amin. Nah, saudara-saudara, bukan berarti Tuhan tidak mau cepat-cepat datang sembuhkan. Tetapi Tuhan mau melihat bahwa Allah punya kendali di sini. Dia akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Kadang-kala kita berkata, kok Tuhan tidak tolong-tolong ya? Kok seakan-akan Tuhan jauh sekali dari kita? Saudara-saudara, firman Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita menantikan janji Tuhan itu. Nah, kita akan melihat di sini, saudara-saudara, ada cerita di dalam Alkitab, ada kisah-kisah di dalam Alkitab, bagaimana Allah mengontrol, bagaimana Allah mengendalikan segala sesuatu. Kita melihat dulu mulai yang pertama, saudara-saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-8, Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27, di situ tentang angin ribut diredakan. Dikatakan firman Allah berkata demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-murid membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat di sini bagaimana Allah, bagaimana Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dikatakan firman Allah di ayat yang ke-23, ketika Yesus dan murid-muridnya naik perahu, di ayat yang ke-24 terjadi satu keadaan yang kacau, saudara-saudara. Angin ribut datang sehingga terjadi gelombang. Sedangkan saudara perhatikan, Yesus tidur, ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong tiba-tiba, ini sekonyong-konyong tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kadangkala harapan kita sebagai orang yang percaya, kehidupan kita begitu enak. Kehidupan kita tidak ada masalah. Sebagai manusia yang normal, supaya kita seperti aman-aman saja. Rumah tangga kita aman, pekerjaan kita aman. Itu semua
dambaan semua orang. Tetapi saudara-saudara, terkadang Tuhan izinkan gelombang. Bahkan firman Allah katakan angin ribut, badai datang dalam hidup kita. Sama seperti murid-murid ini. Ada keadaan yang sulit, sesuatu yang sulit. Saudara-saudara, ketika kita ditimpa satu gelombang persoalan dalam pekerjaan mungkin, dalam keluarga mungkin, apakah kita mau tetap cinta Tuhan? Saudara perhatikan, terjadi gelombang, tetapi Yesus tidur. Kadang-kala saudara-saudara, dalam pergumulan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, sudah terjadi gelombang yang besar. Kemudian saudara berkata, Tuhan, kenapa tidak ada perubahan? Seakan-akan Yesus tidur. Seakan-akan Yesus tidak memperhatikan kita. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, ada gelombang-gelombang yang terjadi di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Bagi Tuhan, badai atau tidak ada badai tidak menjadi masalah. Karena pada waktu itu Yesus tidur. Kemudian kita perhatikan selanjutnya ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini teriakan daripada murid-murid. Dalam kekacauan pada waktu itu, mereka berkata, Tuhan, tolong kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang saudara-saudara, Tuhan menguji kepercayaan kita kepada Tuhan lewat badai, lewat gelombang, lewat persoalan di dalam hidup kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap bersandar kepada Tuhan? Makanya Yesus katakan, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Bukan berarti Tuhan diam. Dia ada bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Bagaimana respon kita, saudara-saudara? Kadang-kala manusia maunya cepat, maunya instan. Tuhan tolong saya, maunya hari ini Tuhan tolong. Saudara-saudara, ternyata di dalam Tuhan ada waktu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Apakah Tuhan bisa saja menyembuhkan. Ada mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Waktu itu Tuhan sembuhkan, bisa, saudara-saudara. Dia kan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi saudara-saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, kenapa terjadi persoalan? Semakin kita harus bergantung kepada Tuhan. Semakin kita harus beriman kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara, pada waktu itu dikatakan, lalu bangunlah Yesus di ayat yang ke-26. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita hidup ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kalau kita disebut anak Tuhan, anak Yesus, berarti kita, Bapa kita adalah Tuhan. Gereja itu adalah tubuh, kepala itu adalah Kristus. Kalau kaki sakit, kepala ikut sakit. Kalau saudara sakit, Yesus pun tahu kesakitan saudara. Dan dia sanggup melakukan perkara yang besar di dalam hidup kita. Saudara-saudara, murid-murid, mereka fokus kepada persoalan. Mereka fokus kepada gelombang yang besar. Siapa yang tak takut, saudara-saudara? Kadang-kadang kita menghadapi tantangan persoalan, kita fokus kepada masalah itu. Tetapi saudara-saudara, kembalilah kita fokus kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan adalah sumber berkat bagi kita.
Cari sumbernya, saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, libatkan Tuhan dalam segala perkara. Oh, saya bisa, saya sudah biasa. Kadang-kala kita begitu, saudara. Saya sudah biasa. Tetapi saya mau katakan, saudara, libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan saudara, dalam setiap keluarga saudara. Maka Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Dia akan memberikan kita pertolongan dan jalan keluar. Amin. Libatkan Tuhan terus, saudara-saudara. Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Nah, saudara perhatikan di ayat yang ke-26 tadi, apa yang Yesus lakukan. Di bagian yang terakhir dikatakan begini. Ayat 26. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Saudara-saudara, terkadang gelombang, kata menghardik di sini adalah ternyata ada oknum di balik di mana danau itu menjadi kacau. Saudara-saudara, terkadang saudara kita harus menghardik setiap persoalan, menghardik setiap gelombang badai, karena ternyata ada oknum di balik semuanya itu. Iblis yang membuat kita menjadi kacau, saudara-saudara. Makanya Yesus berkata, dikatakan menghardik angin danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya apapun yang menjadi persoalan, pergumulan saudara, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan setiap persoalan yang datang itu ada intervensi kuasa iblis yang ingin mengacaukan saudara, yang ingin membawa saudara tidak hidup dalam kebenaran, yang membawa saudara jatuh. Makanya kita harus pegang firman Tuhan. Amin. Pegang firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini dia yang dinamakan Allah mengendalikan kita. Apapun yang terjadi, saudara-saudara. Bukan berarti Tuhan tidur, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kita hanya panggil, Tuhan tolong. Tuhan tolong dengan iman. Tuhan akan turun tangan menolong saya dan saudara. Amin. Kemudian kita lihat, saudara-saudara, yang kedua tentang cerita tadi, saudara, tentang Lazarus. Di ayat yang ke-6, Yohanes 11 ayat yang ke-6, dikatakan begini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yesus tidak cepat-cepat ke Betania. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Lazarus. Tapi saya mau katakan tadi bahwa ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan pada waktu itu. Kadang kalau saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan, Tuhan kok belum ada pertolongan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak lepas dari persoalan masalah. Justru masalah itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Maria, Marta ini begitu dekat dengan Tuhan. Makanya Betania, setiap Yesus datang, Yesus ke Betania pasti pergi ke keluarga ini. Pasti datang kepada keluarga ini. Karena keluarga ini mengasihi Tuhan. Makanya di GPDI Betania kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita dikasihi Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan bagaimana proses ini terjadi. Pada waktu itu dikatakan firman Allah, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Coba kita lihat Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 tadi. Kemudian kita akan melihat bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya di ayat yang ke-43. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-43, 44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras,
Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudara, ini cerita bagaimana Lazarus dibangkitkan. Yesus memanggil kita, saudara-saudara. Saya kasih contoh tentang bagaimana Yesus memanggil kita tentang cerita Lazarus ini. Sebenarnya saudara-saudara, kita ini harus binasa. Tapi karena Yesus datang, Dia memberikan kita kehidupan. Makanya ketika Yesus memanggil Lazarus ketika dalam kematian, apa yang terjadi? Orang yang mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat. Dikatakan kain kapan dan mukanya tertutup. Kata Yesus kepada, bukalah kain-kain itu. Jangan kita saudara-saudara, kita sudah menjadi orang yang percaya, kita sudah menjadi anak Tuhan, tetapi masih seperti Lazarus ini, masih terikat. Masih terikat oleh dunia, masih terikat oleh dosa. Makanya Yesus katakan, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Saudara, kita harus sudah ikut Tuhan. Jangan ada yang mengikat kita, saudara-saudara. Mungkin hal yang sepele, tetapi saudara-saudara, ikatan itu kita harus lepaskan. Amin. Mungkin saudara berkata, saya sudah percaya Yesus, tetapi masih ada ikatan. Yesus katakan, bukalah kain-kain, bukalah ikatan-ikatan itu, biarkan dia pergi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih kita mau melayani Tuhan, tetapi masih ada ikatan. Itu harus kita lepaskan dalam nama Yesus. Mungkin saudara berkata, mungkin saudara berkata, wah, susah. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang sukar. Dia sanggup melepaskan kita dari dosa. Dia sanggup melepaskan kita supaya kita menjadi orang percaya yang bebas, saudara-saudara. Amin. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali di dalam pengendalian daripada Tuhan. Kadang-kala cara kerja Tuhan bisa lambat, agak lambat, bisa juga terlambat. Tetapi firman Allah katakan, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Kadang-kala lambat, agak lambat, tetapi tidak pernah terlambat. Itu maksudnya, saudara. Ya, kadang-kala sudah di ujung-ujung, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasanya. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kala maksud dari Tuhan itu tidak terselami oleh pikiran manusia. Kadang-kala Tuhan, apa maksud Tuhan dalam kejadian ini? Apa maksud Tuhan dalam peristiwa ini? Kadang-kala saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami sakit, ketika kita mengalami pergumulan, kita berkata, Tuhan, ada apa dengan maksud Tuhan ini apa, saudara? Apa Tuhan? Tapi ketika saudara diberkati, saudara tidak bicara begitu kepada Tuhan. Tuhan, saya diberkati, apa maksud Tuhan? Haleluya. Kalau saudara bicara begitu, saudara, betapa luar biasanya, saudara. Ya, kadang-kala kita bicara, Tuhan, apa maksud Tuhan saya sakit? Tapi ketika saudara diberkati, saudara lupa apa maksud Tuhan ketika kita diberkati Tuhan. Haleluya. Ibu selamat tertawa-tertawa. Haleluya. Puji Tuhan. Berarti masuk ya. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita mengerti akan maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Saudara diberkati Tuhan, apa maksud Tuhan? Saudara juga mengalami pergumulan, apa maksud Tuhan? Semuanya ada tujuan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan apa yang dinyatakan kemuliaan Allah di ayat 45. Ayat 45, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-45. Ternyata
Di ayat yang keempat, ini yang Yesus inginkan, saudara. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Amin. Ternyata orang datang, Lazarus itu dibangkitkan, mereka mau menyaksikan kemuliaan Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, ada di lingkungan kerja saudara, ketika saudara mempertahankan kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu sulit, tetapi orang melihat kemuliaan Allah di dalam hidup saudara ketika saudara fokus, ketika saudara konsentrasi melakukan firman Tuhan. Makanya saudara-saudara, di balik segala sesuatu ada maksud dan rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun mereka masuk dalam dapur api, mereka tidak takut, saudara-saudara, karena mereka menyembah Allah yang hidup. Saudara, ketika saudara masuk dalam proses kehidupan ini, percayalah Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan hadir, bahkan firman Allah katakan, Dia bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia tidak tinggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, inilah pengendalian Tuhan dalam hidup kita. Bahwa ada maksud dan rencana dalam setiap persoalan pergumulan kita. Kemudian kita lihat yang terakhir, saudara-saudara. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28, di situ tentang perempuan Kanaan yang percaya. Kita perhatikan di sini, saudara-saudara, di ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke arah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara-saudara, ada seorang perempuan datang kepada Tuhan. Dia seorang perempuan Kanaan, bukan orang Yahudi. Kemudian dia datang kepada Yesus. Dia katakan di ayat yang ke-23, Yesus berkata di ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi saudara-saudara, Yesus berkata bahwa Yesus datang kepada bangsa Israel. Tetapi perempuan ini orang Kanaan pada waktu itu minta pertolongan. Nah, dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin, saudara-saudara. Kita tidak melihat tentang Yesus datang kepada orang Yahudi, tentang perempuan Kanaan, tetapi kita lihat di sini bagaimana jawaban doa dari Tuhan. Jawaban doa kepada kita. Bukan berarti Tuhan biarkan perempuan ini. Tetapi saudara perhatikan di sini bagaimana perempuan ini berteriak terus kepada Tuhan. Perempuan itu terus berteriak, "Tuhan, tolong, anakku sakit, dia kerasukan setan." Dan murid-muridnya juga berkata begini, "Wah, ini kamu harus pergi. Tuhan hanya datang kepada orang Yahudi." Tetapi apa kata perempuan itu? Tetapi ayat 26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Tapi perempuan berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
dia minta kasih karunia Tuhan. Yesus datang hanya kepada orang Yahudi, tetapi ternyata Yesus melihat iman dari perempuan ini dan dikatakan dia hanya walaupun remah-remah saja bisa tidak, yang jatuh dia ambil. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita walaupun kita bukan orang Yahudi, tetapi kita Israel secara rohani. Yesus datang juga menyelamatkan saya dan saudara. Makanya saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana perempuan ini tak henti-hentinya berseru kepada Tuhan. Ternyata Tuhan mau melihat iman kita kepada Tuhan. Saudara, bagaimana iman saudara hari-hari? Melihat situasi, kondisi dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, apakah tetap beriman kepada Tuhan? Melihat keadaan sekitar kita, mari kita punya iman kepada Tuhan. Sehingga Yesus katakan di ayat yang ke-28, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Mari kita bangkitkan iman kita kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita terus beriman kepada Tuhan, melangkah dengan iman. Makanya firman Tuhan katakan, jadi seperti imanmu. Apakah saudara punya iman hari-hari? Dalam keadaan situasi yang tidak menentu hari-hari ini, biarlah kita tetap punya iman kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita ada dalam pengendalian Tuhan, ada dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan seakan-akan mungkin saudara berkata dia jauh, dia biarkan. Tidak, saudara-saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mungkin saudara berkata, Tuhan kok sudah lama Tuhan tidak sembuhkan. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan kok sudah lama saya dalam keadaan begini. Tuhan pasti pulihkan. Asalkan kita tetap beriman sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, kita lihat Lazarus tadi, semua menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan izinkan terjadi sesuatu proses dalam hidup kita, supaya kita tetap beriman kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita ada dalam kontrol dan kendalinya Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan saya dan saudara. Tuhan tetap hadir bersama dengan kita, asalkan kita tetap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat ayat yang terakhir, saudara-saudara. Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat 18. Saudara, kita lihat firman Allah ini, saudara-saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Ayat 19. Allahku Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sekalipun pohon, mungkin saudara berkata, sekalipun keadaan yang sulit hari-hari ini, mari kita tetap beria-ria di dalam Allah yang adalah kekuatan yang menyelamatkan saya dan saudara. Sekalipun sulit, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, karena setiap kesulitan yang saudara alami tidak selamanya sulit. Ada saatnya Tuhan akan membawa saudara kepada rumput yang hijau. Amin. Kepada berkat demi berkat Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyi satu pujian. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih besar Yesus, lebih besar
bersuara kepada Tuhan. Katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus yang besar ada bersama dengan kita. Yesus yang besar ada bersama dengan saudara. Masuklah dalam hidupmu. Roh Kudus, masuklah dalam hati kami. Masuklah dalam hidup jemaat Tuhan. Berkuasalah atas kami ya Roh Kudus. Berkuasalah atas kami ya Tuhan. Engkau yang semakin besar di dalam hidup kami. Kita dalam ayat sikira. Yesus terlebih besar di Amin. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di Satu kali lagi, Yesus terlebih besar. Saya undang Bapak Yusuf maju ke depan untuk berdoa firman Tuhan. Yesus Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami sungguh terberkati oleh firman Tuhan. Engkau terlebih besar, Engkau lebih besar dari apapun di atas muka bumi ini Tuhan. Mungkin kami cuma datang membawa sakit penyakit, beban berat, segala penat pikiran Tuhan. Pagi hari ini Engkau berkata, hanya taat dan beriman kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menyatakan pertolongan. Tuhan akan menolong kami, karena semua itu akan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami tekun sampai akhir Tuhan, karena Tuhan di tengah dunia yang semakin jahat, semakin kacau ini, Tuhan sendiri yang berfirman akan menyertai kami, bahkan sampai akhir kesudahan zaman. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati Bapak Gembala Sidang di tempat ini Tuhan, menjadi kepanjangan lidah-Mu, menjadi Tuhan pemimpin kami, membawa kami semakin dekat dengan-Mu. Engkau memberkati beliau ya Tuhan, semakin heran di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati istri, anak, keluarganya. Engkau yang mencukupkan Tuhan segala kebutuhannya. Setiap orang yang mengandalkan Engkau tidak pernah kekurangan Tuhan. Anak cucu terberkati. Terima kasih Tuhan. Demikian pula setiap jemaat
yang hadir, setiap jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan tilik satu persatu. Tuhan Yesus memeluk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberi yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita sama-sama kita berikan yang terbaik di hadapan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kita angkat pujian, oh betapa indahnya. Ya, saya harap setiap kita mau hidup rukun, mau hidup kedamaian dan sejahtera, saling menopang, saling mendoakan, ya. Biar kita satu dengan yang lain, saling bergandengan di dalam Tuhan. Haleluya. Terima
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati pagi ini, amin. Puji Tuhan. Kita rindu senantiasa merasakan hadirat Tuhan dalam setiap ibadah kita. Kami atas nama Gembala, keluarga, dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Agus. Panjang umur, sehat selalu ya Bu ya, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebagai pengumuman, Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi jam 4.30 live di Facebook, kemudian ibadah raya kita pada Minggu pagi jam 8, kemudian doa malam hari Selasa jam 7, doa puasa kita setiap hari Jumat pukul 15.30 di grup Facebook, kemudian ibadah Sabtu ceria dan tunas remaja untuk sementara masih digabung karena memang masih beberapa saja yang Bapak Gembala yang melayani anak-anak karena saya masih belum bisa. Bapak Ibu, terima kasih untuk dukungan doa juga buat saya. Semakin hari keadaan saya semakin membaik, semua karena kemurahan Tuhan ya. Walaupun memang saya harus kontrol ke dokter. Akhir-akhir ini mata saya yang sering merah, jadi memang belum bisa lama-lama untuk lihat layar atau apa. Memang itulah yang jadi pergumulan. Makanya itulah gunanya iman ya, kita percaya walaupun belum melihat, Tuhan sudah sembuhkan. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Itu saja yang jadi pengumuman. Bapak Ibu, sebentar sebelum Bapak Ibu pulang ada berkat di depan yang saudara bisa ambil. Di rumah misalnya ada 4 orang, saudara bisa bawa 4 bungkusan makanan atau roti yang ada di depan dari keluarga Bapak Ibu Andreas. Ya, puji Tuhan. Itu saja, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara. Demikian pengumuman tadi ya, saudara. Saudara bisa ikuti doa pagi. Jangan lupa ya, karena berkat datang ketika kita doa pagi sepanjang hari. Ada damai sejahtera sukacita ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti, saudara lihat sepanjang hari enak ya. Karena kita sudah pagari dari pagi. Saudara-saudara, terima kasih juga Bapak Ibu Saudara yang sudah mengembalikan berkat Tuhan, milik Tuhan. Saudara juga yang berdoa buat Ibu Gembala. Nah, saya di WA Bapak Ibu Andreas, Ibu ini acara apa? Saya pikir ulang tahun pernikahan, ternyata enggak. Dia bilang hanya untuk memberkati. Jadi saudara-saudara, roti saudara bawa di rumah ada 5 orang, bawa 5. Tapi enggak disediakan kresek ya, bawa sendiri. Saudara, puji Tuhan, saya sudah rasa tadi pagi enak ternyata ya, enak. Saya bilang ambil 1. Saya makan di kamar. Saya sudah lapar, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita tetap bersuka cita ya, tetap kompak di dalam Tuhan. Kita terus berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Puji Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban, yang datang ke pastori, Tuhan Yesus memberkati ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita. Saya undang Ibu Agus, kita berdoa buat Ibu Agus supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati doa kami Gembala supaya keluarga Ibu Agus, bukan hanya Ibu Agus yang datang, Pak Agus bisa datang, anak-anak bisa datang, supaya mereka satu di dalam Tuhan. Saya rindu saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
di dalam hidup kami. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Ada saudara-saudara kami yang hanya beribadah di rumah. Kami bersyukur kami boleh beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Agus yang berulang tahun pada hari kemarin. Turunlah berkat bagi Ibu Agus ini Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaannya, berkati suaminya, berkati anak-anaknya Tuhan. Khususnya Ibu Agus, Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, sehat selalu. Dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Agus, kesehatan, kekuatan, umur panjang, sehat sejahtera dalam nama Yesus. Turunlah berkat Tuhan bagi Ibu Agus, berkati dia Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Apapun yang jadi pergumulannya, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kami yang hadir pagi hari ini, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, damai, sejahtera. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan. Diberkatilah seluruh anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh dengan sehat kuat. Jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, berkat Allah, berkat yang sama Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. Berkati seluruh pergumulan sidang jemaat Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan tolong mereka. Hindarkan mereka dari mara bahaya, malapetaka, niat orang jahat, sakit, penyakit. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami semua sehat. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa bagi kami hamba-Mu, suami istri, gembala sidang Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Berkat Allah, Tuhan tolong berikan kami kesehatan, pemulihan dari Ibu Gembala Tuhan. Terus kerjakan dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Kami semua dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati Indonesia Tuhan. Berkati ya Tuhan TNI Polri dalam mengamankan bangsa kami. Kota Surabaya, Sidoarjo ada dalam kendalinya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan tolong kami Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, buat teman-teman kami yang masih terpapar positif COVID-19. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Jemaat-jemaat Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini kami menikmati berkat-berkat dari Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, turunlah berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Setiap jam-jam doa kami, jam-jam ibadah kami, turunlah berkat urapan atasnya Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk lingkungan di mana kami tinggal, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk GPD Betania, pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Pembangunan Tuhan tolong semuanya. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami ada dalam pengendalian Tuhan, dan Tuhan tidak diam. Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan terus diangkat oleh Tuhan, semakin hari semakin naik. Berkat Allah turun atasmu. Dalam pekerjaan usaha apapun yang saudara kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.